Emang pramugari boleh pakai jilbab? Kalau di tempat saya sih nggak boleh, Pak. Heeh. Jadi kalau misalnya kerja ya konsekuensi saya harus buka. Oh gitu. Gitu. Iya, sekarang lagi cuti, saya dengar. Saya lagi sambil cuti. Terus sekarang buka usaha ini, Iya, jilbab. saya belajar, Pak. Enakan mana jadi pramugari apa usaha jilbab nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar sobat podcast? Jumpa lagi bersama kami Podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Bincang Santai Ramadan. Dan hari ini saya kedatangan dua orang yang yang satu agak udah biasa lah ya, tapi ada satu bintang tamu kita yang mungkin sobat podcast baru melihat ya. Yang pertama Al-Ustadz Abi Saima. Abi Saima, beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Ini mah sudah terlalu terkenal ya. Yang kedua ada namanya Mbak Vicky Dewi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Mbak Dewi. Mbak Dewi atau Mbak Vicky? Vicky aja. Oh, Mbak Vicky. Nah ini terima kasih sebelumnya saya ucapkan setelah datang di studio podcast ya, walaupun studionya kecil tapi ya lumayan lah Ustaz ya. Wow, lumayan ini. Sudah menghasilkan beberapa tokoh. Luar biasa Iya, ini dong. ya. Iya, mungkin saya perlu mengenalkan dulu ya dengan Mbak Vicky Dewi. Mbak Vicky Dewi ini adalah pengusaha baru ya. Pengusaha ya? Iya dong. Pengusaha baru. Pengusaha milenial. Pengusaha milenial. Pengusaha di tengah pandemi, Pak. Oh gitu ya. Ini contoh-contoh usahanya ini ya. Ada jilbab, ada lagi macam-macam nih. Nanti mungkin kita bagi-bagi ke sobat podcast ya yang bisa menjawab. Baik Ustadz dan Mbak Vicky, hari ini kita mungkin akan ngobrol-ngobrol santai sambil menemani sobat podcast menjelang buka puasa ya, tentang apa ini? Teka-teki kehidupan. Waduh, ini berat juga ini. Teka-teki kehidupan. Seru kalau udah bahas ini seru. Iya. Pertama jodoh. Nah, itu. Kemudian Saya kok rezeki. pas dibilang jodoh langsung ngirik ke sini ya. Ini Mbak ya, ini Mbak bukan Ibu soalnya ya. Gitu ya. Bisa aja, Bang. Puasa, Bang. Yang pertama apa? Jodoh. Jodoh. Kedua rezeki. Rezeki. Ketiga maut. Maut. Wah. Jadi ketika saya bilang jodoh saya ke kiri, maut gak, Bang? Iya. Nah, sobat podcast, ini mungkin teka-teki yang mungkin hampir semua kita sudah pernah mendengar ya, bahwa ada ketiga hal ini merupakan teka-teki Allah gitu. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit aja. Jangan banyak gitu, terutama untuk pemirsa ya, untuk sobat podcast mengenai apakah benar rezeki itu merupakan teka-teki dari Allah. Jodoh pun begitu, maupun begitu. Apa benar itu? Ya, jodoh, rezeki, maut itu adalah hak prerogatif Allah. Manusia hanya ikhtiar. Manusia hanya mencoba menjemput rezeki. Kita ikhtiar menjemput rezeki itu. Kemudian takarannya Allah yang sudah siapkan. Termasuk jodoh. Termasuk jodoh. Jodoh itu Jodoh harus dijemput. Mbak Vicky, jodoh itu Allah sudah siapkan. Tinggal kita bisa menjemputnya. Gitu. Kemudian maut pun sama. Maut sudah ada. Tinggal kita bisa nggak ketika bertemu dengan maut itu dalam keadaan Siap bekal. Nah, ini mungkin kalau yang kedua ya, rezeki dengan jodoh mungkin hal biasa, tapi orang banyak lalai ketika misalnya maut itu menjemput ya, nggak siap. Ini gimana Ustaz nih? Atau Mbak Vicky apa? Memahami tentang rezeki gitu loh. Jangan jodoh dulu deh, rezeki dulu. Rezeki dulu ya. Rezeki kan Mbak Vicky lagi usaha nih ya. Iya. Kalau rezeki, saya yakin dulu saya pernah diajarkan lah ya. Seingat saya dulu waktu saya kecil dibilang bahwa rezeki itu dari kita masih dalam perut pun itu udah ditiupkan. Begitu saat kita udah bernyawa ya, nyawanya itu sudah ditiupkan sama Allah bahwa ya udah rezekinya udah diatur sesuai porsinya masing-masing. Jadi mau kita ngoyonya kayak apapun, kalau bukan rezeki kita nggak akan dapet. Benar nggak sih? Iya dong. Benar. Rizki itu sudah Allah takar dan tidak akan tertukar. Ditetapkan gitu berarti. Ya sudah ada. Jadi sahabat-sahabat podcast Kemenak Tangsel, rizki Allah sudah takar dalam
takarannya yang tidak akan tertukar setiap hambanya, setiap makhluknya. Di dalam perut pun bayi itu tidak perlu kemana-mana, justru rezekinya datengin bayinya. Nggak perlu jauh-jauh. Bisa jadi susu yang buat diminum oleh ibunya itu susunya berasal dari luar negeri, dari Swiss, dari mana. Bayinya di dalam tenang, tapi semua bisa menghampiri bayinya. Bayi nggak perlu mencari, tapi rezekinya datang. Karena nanti sambungannya dengan maut. Kalau rezekinya sudah berhenti, maka tibalah mautnya itu. Jadi dan kata lain, seorang itu tidak akan mati sebelum rezekinya habis. Betul. Rezekinya. Saya punya cerita saat ya, Mbak Vicky ya. Ada seorang, dia jadi jatuh ke dalam sumur. Teriakan tolong gitu kan. Kemudian orang-orang datang tuh menolong dia, ditariklah orang itu dari atas sumur. Kemudian untuk menenangkan dia dikasih susu, ya, kasih gelas susu. Kemudian ditanya, kenapa bisa jatuh? Dia cerita sambil berdiri, gitu kan. Tiba-tiba dia jatuh kedua kalinya, dan jatuh kedua kalinya pun dia akhirnya mati. Nah, ada seorang ulama ketika itu mengomentari cerita itu, katanya orang yang jatuh ke sumur itu sebenarnya rezeki terakhirnya adalah segelas susu. Jadi ketika dia minum segelas susu itu, kemudian jatuh kedua kalinya, maka dia mati. Oke. Kurang lebih begitu ya? Berarti berakhir, karena rezekinya sudah habis. Seperti itu. Nah itu rezeki. Artinya, tapi harus dijelaskan juga, ada orang yang berkata gini, wah kalau begitu kita nggak usah terlalu banyak ngoyo usaha seperti Mbak Vicky ini kan jual jilbab atau apa gitu kan. Betul. Cukup ikhtiar apa saja gitu, akhirnya rezekinya diambil, apa begitu memahami rezeki itu? Karena memahami itu Mbak Vicky dan Bang Fuai, rezeki itu tidak melulu artinya uang. Saya punya sahabat Bang Fuai, punya sahabat Mbak Vicky, ini rezeki karena kedua sahabat ini adalah yang sahabat baik, ini rezeki buat saya. Saya punya keluarga yang baik, itu rezeki. Saya punya anak yang baik, itu rezeki. Saya punya pasangan yang baik, itu rezeki. Jadi apapun yang baik buat kita, itu pun rezeki. Nah, sehat itu rezeki, gitu. Jadi tidak selalu diartikan uang. Dengan materi, betul. Jadi begitu Bang. Jadi Mbak Vicky. Jadi tidak semua. Jadi rezeki itu bukan selalu berhubungan dengan harta gitu ya. Betul. Sehat, teman, ya kan, orang tua, kemudian lingkungan itu termasuk rezeki ya. Jangan tidur kita ngerasa kita sehat, baik-baik aja juga itu rezeki. Betul. Oh iya, betul. Itu rezeki. Itu rezeki nomor 1 tuh kayak. Ya malah justru banyak orang yang lalai akan nikmat sehat itu. Iya benar. Misalnya saya nggak bisa bayangin gini loh, kayak mata lah ya, mata itu kan rezeki yang luar biasa. Iya. Kita bangun tidur udah bisa tahu tuh, oh ini ibu, ini bapak, ini anak, ini kakak gitu kan. Kan kita nggak usah download aplikasi Android gitu kan. Setting dulu gitu kan. Dan mata kita tuh autofocus. Jadi pas lihat ini istri siapa ya, nggak gitu loh, langsung tahu gitu loh ya. Itu kan nikmat yang hal luar biasa gitu kan. Betul. Nah tapi dalam hal rezeki gimana ya saatnya? Jadi ada orang yang sudah usaha, kayak Mbak Vicky ini kan usaha ya. Tiba-tiba mungkin ada yang bangkrut. Itu memahaminya gimana? Begitu. Ada istilah milik dan rezeki. Mudah-mudahan saya nggak salah nih. Apa yang kita miliki belum tentu rezeki kita. Tapi rezeki kita itu yang kita miliki. Jadi benar. Gini, Mbak Vicky, Bang Fuai beli martabak ya. Misalkan martabak itu ada 12 potongan. Kalau ditanya milik siapa? Ya milik Mbak Vicky dong sama Bang Fuai. Tapi rezeki itu ketika sudah melewati leher, itu rezekinya. Bisa jadi martabak itu jatuh dan dimakan oleh hewan, itu rezekinya hewan. Bisa jadi rezeki martabak itu ketika kita ketemu teman, tahu-tahu teman ikut makan, itu rezeki teman kita. Gitu. Makanya kita bisa jadi memiliki pasangan, kita sahabat, kita memiliki sahabat. Gitu. Rezeki itu kalau ke dalam perut itu apa yang sudah lewat di tenggorokan kita, itu rezeki kita.
Contoh lagi harta misalkan. Dia masa hidupnya memiliki banyak harta, tapi mohon maaf, ketika miliknya itu ditinggalkan oleh sang pemiliknya yang punyanya meninggal, belum tentu Menjadi milik dia. gitu. Jadi kalau Itu bisa apa jadi ada rebutan apa, orang. hadis tuh apa gitu ya? Rezeki itu yang apa yang kau makan, kemudian habis gitu kan ya. Yang engkau pakai lusuh. Lusuh. Dan yang diinfakkan di Infakkan, Allah itulah yang itu yang rezeki kekal ya. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka menganggap kan hartaku gitu kan, padahal harta dia sesungguhnya nanti di akhirat itu adalah apa yang diinfakkan di jalan Allah ya. Oke, itu yang pertama rezeki. Sekarang jodoh nih. Nah. Saya kalau udah Aduh. dengar kalimat jodoh, sebelah saya senyumnya beda ya. Saya deg-degan gitu Pak kalau bahas jodoh tuh kayaknya gimana gitu. Oh gitu ya. Lagian lahirnya belakangan sih ya. Jadi gimana Ustaz nih? Masalah jodoh gimana ini? Ada orang sudah mencari-cari jodoh mungkin ya banyak lah kasus-kasus kayak saudara saya juga banyak itu yang mungkin atau teman kita lah yang sudah mencari usianya sudah cukup sebenarnya untuk nikah tapi belum ketemu jodohnya gitu. Ini memahaminya gimana nih jodoh? Padahal dia sudah ditentukan loh sejak di dalam apa kandungannya. Ya, maka ada istilahnya jodoh itu berepisode. Episode. Nah ini perlu dijelasin nih apa maksudnya nih nggak ngerti. Mungkin saya episodenya belum sampai ke yang akhir kali ya masih. Oh iya. Misalkan begini, ada orang yang nikah lebih dari 2 kali. Jadi nikah, terus kita tuh hidup pasti cerai. Sahabat podcast pasti kita cerai. Cerai hidup, kalau nggak cerai mati. Kalau nggak cerai hidup, pasti cerai mati. Nggak tahu siapa yang duluan. Betul ya? Iya. Misalkan ada yang cerai hidup atau yang cerai mati lah, kemudian dia nikah lagi. Nah, apakah jodoh yang pertama tuh jodoh? Iya, itu jodohnya sampai segitu. Itu episode pertamanya. Gitu. Nanti ketemu lagi jodoh yang selanjutnya dia nikah, ya itu jodoh selanjutnya. Gitu. Jadi ada istilahnya jodoh itu berepisode. Oh. Ada juga tuntas habis. Makanya kan ada yang bilang engkau adalah jodohku sehidup semati. Jadi pas dia hidup berbarengan, mati pun berbarengan. Seperti sahabatnya Mbak Vicky ya, Vanessa Angel ya. Oh iya, sahabatnya? Iya, sahabatnya. Iya benar. Jadi matinya bareng. Tapi enggak, saya pernah gini ya. Saya potong ya. Jadi saya Oke. pernah baca sih sebenarnya kayak ngeliat kutipan gitu. Jadi bahwa nggak tahu ini benar atau salah. Jadi kalau yang namanya takdir itu adalah ketetapan. Kalau jodoh itu takdir ya. Takdir itu maksudnya gini, takdir yang Allah kasih itu bisa sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kalau emang kita udah baik ya udah Allah akan hadirkan nih yang baik gitu, yang pantas ya, yang pantas. Tapi kalau emang sudah ketetapan ya udah nggak bisa dirubah, udah maut ya udah umur sekian kamu meninggal di sini lagi kayak gini kondisinya. Iya, jadi kalau saya memahami takdir itu sebenarnya takdir itu tidak seluruhnya tidak bisa dirubah gitu kan ya. Kan takdir itu ada 2 macam kan ya. Kalau kita belajar dulu ya, ada takdir mubrom Dan mu'alaq. dan mu'allaq. Ya. Mubrom itu yang nggak bisa dirubah. Berarti ketetapan dong. Iya, misalnya matahari terlebih dari timur, itu nggak bisa dirubah gitu loh. Mbak Vicky dilarikan dari suku apa? Sumatera. Sumatera. Oh, Sumatera. Udah nggak bisa milih gitu loh, nggak bisa milih. Ya. Kok saya lahir dari suku Sumatera ya, dari suku Sunda ya, kenapa? Kok saya pengen kayak orang Turki loh, biar untuk saya mancung gitu kan? Iya, iya. Nggak bisa milih, itu takdir mubrom. Artinya tidak bisa dirubah ya. Atau kenapa saya jadi laki ya? Saya pengen jadi perempuan, nggak bisa. Orang tidak bisa memilih dari takdir itu, tetapkan Allah itu takdir. Tapi kalau mu'allaq, takdir yang bisa dirubah sesuai dengan kapasitas manusia sendiri. Dia Ya, termasuk merubah nasibnya. merubah nasibnya. Gitu. Contoh misalnya kayak rezeki dan jodoh ini termasuk takdir mu'allaq gitu menurut saya gitu loh. Ya. Jadi orang itu bisa kaya bukan karena dia mungkin orang Islam atau dia mungkin sholatnya rajin, enggak juga gitu ya. Tapi orang itu bisa kaya karena mungkin dia punya relasi yang banyak, linknya bagus, jago melobi gitu kan. Nah itu takdir. Orang jago melobi, orang pintar gitu kan. Atau gini lah, ada siswa pengen lulus ujian, ya kan? Jodoh lah, saya nggak belajar lah, takdir Allah aja kan nggak mungkin. Nah dia harus usaha gitu loh. Ya. Ada proses. Ada proses, dia harus belajar. Nah ketika dia lulus, itulah takdirnya. Orang belajar pasti dia lulus itu. Jadi takdir mu'allaq itu takdir yang bisa dirubah, termasuk kayak rezeki
kalau kita mungkin hanya sekedar makan tidak mati kelaparan itu sudah memang sudah dijamin oleh Allah gitu kan. Tapi kalau kita ingin punya fasilitas yang lebih dari yang kita inginkan, maka kita harus usaha. Oke. Termasuk jodoh. Iya. Jadi usahanya harus lebih kali ya. Iya. Ya, berarti Harus. kan ada istilah duit. Iya. DUIT. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya Ikhtiar. Ikhtiar. T-nya tawakal, Tawakal. pasrah. Kita sudah doa, usaha, ikhtiar, ya tawakal. Dalam kitab itu Fathul Zakirin karangan Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syakani Al-Yamani As-San'ani, la yaruddul qadha illa bid-du'a. Betul. Tidak bisa berubah sebuah ketetapan Allah kecuali dengan doa. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, teka-teki kita di depan itu seperti apa, dan manfaatnya banyak gitu. Teka-teki untuk jodoh, rezeki, dan mutu, teka-teki itu banyak manfaatnya. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Tapi yang terpenting adalah doa itu salah satu unsur yang bisa merubah dalam hidup kita. Artinya merubah takdir yang sifatnya mu'allak ya. Mualak. Ya mu'alaf, Mu'alaf. betul. Itulah makanya Masa makanya depan. mungkin di Ramadan ini waktu yang tepat untuk seorang itu untuk banyak berdoa ya kan. Iya. Jodoh Iya ya. kan? Karena ada di saya baca itu orang kaya padahal di dunianya biasa aja. Jadi orang kaya di akhirat, di dunianya biasa aja, modalnya banyak doa. Ketika di akhirat dia sudah dihadapkan dengan segala apa saja, ditanya, ini apa maksudnya? Ini adalah milik engkau. Dari mana? Engkau yang selalu senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi doa kita itu ada kurang lebih 3 ya, Bang ya. Ada 3 cara pengabulan ya. Cara pengabulan yang pertama Langsung langsung dikabulkan sesuai dengan permintaan. Jadi Mbak Vicky minta sesuatu, Langsung dikasih. langsung dikasih Langsung dikasih. apa yang dimintanya. Yang kedua Diganti dengan diganti sesuatu yang mungkin jauh lebih baik ketimbang yang diminta. jauh lebih baik apa yang diminta. Jadi kita harus menyadari kita kan punya cita-cita banyak, ingin jodoh seperti ini, ingin rumah seperti ini, mobil seperti, tahu-tahu kita dapatnya itu. Nah itu Allah ganti yang terbaik. Lihat di dalam surat Al-Baqarah 216. Fa'asa ya. Fa'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la la ta'lamun. ta'lamun. Allah tuh Maha tahu dan kita nggak tahu, jadi kita jangan sok tahu. Dan ini doa yang kita panjatkan itu pasti dijabah. Nah yang ketiga, di dunia tidak dikabulkan, itu jadi tabungan. Nah sahabat podcast Kemenak Tangsel, banyakin doa. Biarin dah kita di dunia ini biasa-biasa aja. Iya, Tapi nanti di akhirat, berkaitan dengan itu yang doa itu dikabulkan di akhirat tuh. Saya pernah baca tulisan dari Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Dia baru cerita tentang sabda Rasul bahwa di akhirat nih, Mbak Vicky ya, ada seorang yang begitu takjub mendapatkan itu yang tadi saya sampaikan itu. Mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah. Padahal dia nggak merasa ini apa ini gitu kan. Saat itu ada suara yang bersik, itulah doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia. Jadi artinya doa itu pasti dikabulkan Allah. Cuman kadang-kadang gini kadang-kadang kita menganggap bahwa doa itu harus dikabulkan berdasarkan apa yang kita Hawa nafsu kita. Iya. Karena nggak sabar tadi kan. Betul. Mungkin kayak kemarin juga saya doanya terlalu menggebu-gebu gitu. Ya Allah saya minta jodoh gitu, ternyata dikasih juga. Oh belum dikasih. Jadi mungkin harus lebih sabar gitu kan. Boleh tahu nggak seperti apa sih jodohnya? Gak tahu Pak. Saya doanya ya pasti mintanya yang terbaik lah. Jadi saya juga percaya sih bahwa apapun yang nanti dikasih sama Allah tuh udah yang terbaik buat saya. Mau waktunya cepet, mau waktunya kata Allah nanti deh gitu. Mungkin karena saya juga belum pantas mungkin ya. Jadi memang semuanya butuh proses sih. Ada kriteria 4 menurut yang kita pahami dalam ajaran Islam itu. Menikah itu satu karena ketampanannya atau kecantikannya. Ya jelas sahabat podcast juga pasti ya yang kita cari adalah enak dilihat. Ya, kalau cantik, tampan itu relatif. Kalau Bang Poi nggak usah ditanya. Ya, ini pastilah ya. Pasti apa? Pasti hancur. Hancur. Yang kedua, 5 liha karena hartanya. Artinya harta di sini bukan berarti dia kaya, bukan.
ya kaya lebih bagus, karena tapi dipakai untuk ibadah dan lain-lain. Karena kita umroh, kita haji aja memakai harta ya Bang ya. Bangun sekolah, bangun masjid kita pakai harta. Nah, setidaknya orang memilih kriteria kedua ini juga sebagai timbangan. Yang ketiga linasabiha, karena keluarganya. Tidak sedikit ya keluarga kita itu ingin menikah, karena kan menikah itu menggabungkan dua keluarga, ingin mencari keluarga yang terbaik. Wah, ini keluarga bangsawan, ini keluarga dari ulama, ini keluarga dari konglomerat, dari keluarga pejabat dan lain-lain. Dan yang keempat adalah ini yang sangat perlu dipegang oleh sahabat podcast Kemenak Tangsel dimanapun berada, adalah lidi niha karena agamanya. Nah, itu nomor 1 itu. Nomor 1 ya Bang. Maka terakhir kata Nabi apa? Akhirnya dari 4 itu kan, ini kan ini nih kriteria dalam dari Nabi kan. Keempat ini kan apa ya, idealnya ya empat ini. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa menemukan yang sempurna keempat-empatnya, maka cukuplah kita memegang ikat pegangan kita yang terakhir karena agamanya. Gitu. Karena orang yang ngerti agama soleh lah gitu ya. Kalaupun misalnya dia marah, maka landasan agama. Oke. Bener gak sih? Iya kan? Iya, artinya dia nggak mungkin marah-marah begitu aja gitu dengan emosi, tapi berdasarkan agama seperti itu. Betul. Yang ketiga saran tadi. Maut gimana nih maut? Aduh. Sambungan yang tadi, la yaradul qadha illa bid du'a wa la yazidul umr illa bil birri. Dan tidaklah orang itu bertambah usianya kecuali dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan di muka bumi ini itu bisa menambahkan usia kita, umur kita. Beda nggak sih usia sama umur? Beda ya. Beda. Apa sih bedanya coba? Kalau usia itu batas ya, batas akhir hidup manusia. Nah, kalau umur? Kalau umur yang sedang berjalan, maaf Mbak Vicky umur berapa sekarang? 17 Pak. Itu 17. 17. Berarti nggak jauh sama saya. Kan kita sahabat. Jadi 17 itu sedang berjalan, ya kan? Tapi nanti ketika misalnya Mbak Vicky meninggal di usia 70 misalnya, berarti usianya 70. Oke. Batas usia itu 70. Kayak Soekarno jatah yang dikasih sama Allah ya. Iya, kayak Rasulullah itu usianya 63 tahun, ya kan? Batas akhirnya gitu. Nah, ini kenapa saat maut ini tidak kan bahkan nabi malaikat pun tidak ada yang tahu ya. Ya. Nah, artinya malaikat Israel itu menyambut nyawa itu kan ketika ada perintah gitu. Kenapa dirahasiakan? Ini membuat manusia itu tenang. Tenang. Coba digambarin dulu nih biar sobat podcast ngerti nih. Kalau menurut saya membuat tenang, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tenang. Contoh, misalkan sahabat podcast ini Bang Fuai dikasih tahu, Bang Fuai 3 hari lagi, berarti 24 kali 3. Kebayang nggak sih? 3 hari lagi Mbak Vicky kalau dikasih tahu Mbak Vicky 5 hari lagi. Panik dong. Terus bingung mau ngapain gitu. Kira-kira kalau 5 hari lagi dikasih tahu info nih, Mbak Vicky mau selesai hidupnya, apa yang dipersiapkan 5 hari? Hari pertama kira-kira? Ya mungkin 5 hari berturut-turut saya udah sholat aja, udah sholat, doa, ngapain, zikir. Ya karena sekarang yang saya tahu bekal kita kesana itu kan kurang, bekal kurang, jadi kita pasti akan prepare gitu. Gitu ya. Kebayang nggak kalau setiap manusia dikasih tahu kapan dia meninggalnya, masjid penuh. Benar. Musola penuh. Kayak Ramadan hari pertama ya Pak. Oh gitu. Penuh ya. Kantor sepi itu ya. Kantor sepi. Kayaknya juga nggak mungkin ada kantor kayaknya. Semuanya minta WFA ya. Iya, nggak ada pabrik, nggak ada tempat usaha. Itulah mungkin dikasih ketenangan. Manfaat dari dirahasiakannya. Artinya setiap jiwa itu harus berusaha membekali diri gitu kan. Membekali diri karena tidak siap itu gitu kan. Kalau misalnya dikasih tahu Mbak Vicky 2 tahun lagi meninggal. Udah setahunnya poy-poy aja kan. Nanti sebulan lagi mau meninggal baru mulai dekat dengan masjid. Baru saya nabungnya banyak. Jadi kalau kita tahu tanggal waktunya meninggal, kita bisa buat undangan kayak pernikahan. Iya. Ya bikin pisahan ya Pak ya. Hadirilah gitu ya. Hadirlah kematian Abi Saima gitu kan ya. Pada tanggal sekian-sekian beribet ini nih. Nah Mbak Vicky ini ya. Ini kan Mbak Vicky, saya dengar ini ya pernah menjadi pramugari atau masih? Oh masih. Oh masih. Sekarang emang pramugari boleh pakai jilbab?
Kalau di tempat saya sih nggak boleh, Pak. Heeh. Jadi kalau misalnya kerja ya konsekuensi saya harus buka. Oh gitu. Iya, sekarang lagi cuti, saya dengar. Saya lagi sambil cuti. Terus sekarang buka usaha ini, Iya, jilbab. saya belajar, Pak. Enakan mana jadi pramugari apa usaha jilbab nih? Semuanya ada plus minus sih, Pak, menurut saya. Jadi kalau misalnya kerja ya enak karena saya punya gaji, saya nggak mikirin gitu. Kalau untuk jadi pengusaha itu kan semua saya sendiri ya. Saya pikirin sendiri tuh gimana cara saya buat pasarinnya, buat jualin ke orang-orang, terus packaging pas segala macem. Tuh. Iya. Gimana nih? Jadi kayak apa ya? Keluar dari zona aman. Jadi kalau yang Susah saya, itu. Kalau yang saya pahami ngobrol sama Mbak Vicky sebelum podcast tadi, ya para sahabat podcast, pindah satu tempat rezeki ke tempat rezeki yang lain. Jadi kalau kita hijrah itu pindah. Misalkan saat ini kita di Tangsel, kita mau pindah ke Bandung, itu semuanya ngikut, maut ngikut, jodohnya ngikut, rezekinya ngikut. Mbak Vicky sebelumnya kerja di sebuah maskapai, rezekinya ada, mautnya ada, jodohnya ada di sekitaran itu. Artinya di sekitaran yang bekerja. Nanti ketika pindah kegiatannya ya dia pindah juga semua ngikut gitu. Gitu. Jadi kurang Jadi lebih bukan berarti dia pindah kerja kemudian rezekinya itu ketinggalan di sana ya. enggak. Ngikut. Siapa tahu rezekinya lebih banyak ya, Pak ya. Amin. Ya kan Allah pasti akan lebih perhatian pada orang yang memang niatnya ingin menuju ke dekat lah ya, dekat dengan dia. Warnanya bagus-bagus, Bang. Oh iya, ini kalau boleh tahu gimana ini mesennya kalau Mbak Piki? Lewat online atau lewat online aja. Sementara kita baru ada Instagram. Jadi kalau mau order bisa langsung ke Instagram kita di weardv.id. apa? Gimana? Where Di bawah ini nanti ya, di deskripsi nanti disebutin Oh gitu ya. Jadi bisa klik ada bionya di situ, langsung nyambung ke WhatsApp admin atau bisa DM langsung juga. Oh gitu. Oke. Berapa kalau tahu harganya? Harganya murah, Pak, kisaran 40.000 sampai 80.000. Oh masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Wah, Jangan ini pakai banget ya. Hah? Enggak, artinya masih bisa jangkau gitu, masih sama lah dengan yang ada gitu di toko-toko itu untuk hadiah-hadiah mungkin lebaran ya. Iya, mumpung Ramadan, Lebaran kan. Dan memang kita pilihnya juga konsepnya yang semua orang pakai lah gitu. Kita nggak mau tidak udah corak gitu ya, polos Iya, aja gitu ya. polos aja. Ini Jadi warnanya juga bagus ya, Ustadz ya. saya pakai salah satunya ini. Oh yang tahu itu yang dipakai itu produknya sendiri. Iya, produk sendiri. Ini yang voal premium. Jadi kalau biasa pakai jilbab sih udah tahu ya, bahannya enak, adem gitu. Adem. Nama bahannya apa ya? Voal premium. Voal premium. Voal. Oh, nggak ngerti saya. Nggak Saya nggak apa-apa jilbab soalnya. Baik, Ustadz Abi Saima ini ya, karena kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan nih, 10 malam terakhir ya, 10 hari terakhir, apa kira-kira yang bisa kita ambil ya, baik untuk Mbak Vicky atau teman-teman yang lain gitu, untuk mengisi sisa-sisa Ramadan ini, kan waktu yang mahal ini. Ya. Apa kira-kira berkaitan dengan teka-teki kehidupan ini ya? Yang pertama, mari kita istiqomahkan, kuatkan hati. Di akhir-akhir Ramadan ini berbalik dengan kebiasaan Rasulullah. Kalau kita di akhir-akhir Ramadan, kebiasaan kita yang awam justru menyibukkan diri persiapan Lebarannya. Ya itu fenomena Ya. negara kita kayaknya ya. Iya, kita tuh ada mudik ya. Jadi sahabat podcast Kemenang Tangsel yang mau mudik, saya doakan mudah-mudahan biar pada selamat ya semuanya. Amin. Persiapan kue, persiapan baju dan jadi sibuknya ke duniawiannya. Nah, jadi yang pertama, mari kita kuatkan. Kita sedang belajar mengistiqomahkan, mengkuatkan hati kita agar di 10 akhir ini mengikuti jejak Rasulullah, para ulama, para wali-wali Allah itu semakin semangat, semakin intens, bahkan pasangan-pasangannya ditinggal. Jadi 10 hari sendiri di 10 terakhir meninggal istri-istrinya ya. Iya, jadi iktikaf. Iktikaf. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di hari-hari akhir itu ada satu malam yang nilai pahalanya itu 1000 bulan. Mudah-mudahan kita Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar kita mendapatkan itu setara dengan pahala 83 tahunan kurang lebih. Jadi kita mendapatkan usia kita. Nah, kayak tadi kan usia kita bisa jadi tidak panjang, tapi pahalanya bisa melebihi para nabi yang terdahulu. Gitu.
Jadi kalau Karena ini hanya ada pada umat Nabi Muhammad ya. umatnya Nabi Muhammad SAW usia 50 ternyata ditakdirkan oleh Allah 10 tahun itu mendapatkan Lailatul Qadar. Waduh, Masya Allah. Jadi 83 kali 10 830 ditambah 50 tahun. Udah ngalahin Nabi Nuh. Wow, Masya Allah, itu kehebatan. Panjang banget. Nah, ya, mudah-mudahan di 10 akhir kita, Mbak Vicky, saya, Bang Puai, semakin semangat tarawehnya, semakin semangat baca Qur'annya, menghatamkan beberapa kali Al-Quran, iktikafnya, dan yang tidak lupa doa-doa kita agar masa depan yang akan datang, anak-anak kita, keluarga kita senantiasa setelah Ramadan menjadi memiliki apa? Memiliki Ya, nilai-nilai kepribadian yang lebih pribadi yang baik ketimbang gitu. sebelumnya. Jadi jangan sekedar puasa doang beres Harus tapi nggak ada perubahan. di akhir-akhir Ramadan ini harus banyak sabar. Iya. Sabar untuk tidak ke mall. Oh, gitu. Jadi harus sabar iktikaf ketimbang tawaf di mall gitu kan. Oh, gitu 7 ya. kali itu putaran tawaf aja di mall gitu kan. Yang terawih juga semakin maju. Maju memang, safnya maju Semakin ya. maju. Iya, banyak yang kehilangan sebenarnya. Ketua DKM itu banyak kehilangan jemaah gitu ya. Ya. Sampai banyak yang melaporkan ke polisi itu. Oh. Pak polisi, ini jemaah saya banyak yang hilang katanya. Kata polisi, tenang, sudah ditemukan ya. Di mana? Di pasar malam katanya. Baik, Mbak Vicky, mungkin ada ini hal-hal yang mau untuk ini nasihatin diri atau dengan ya? untuk sobat podcast nih. Ya. Paling harapannya di 10 hari terakhir menuju hari kemenangan ya Pak. Lebih ke, kalau saya ya intinya pengennya sih jadi lebih baik lagi, jadi lebih dekat Amin. sama pencipta. Karena benar-benar Amin. kita nggak tahu apa tahun depan nanti kita masih punya kesempatan untuk merasakan bulan puasa lagi seperti betul. sekarang. Apalagi lebaran, apalagi untuk saya sendiri ini bisa disebut tahun pertama saya lagi nih ngumpul sama keluarga. Biasanya masih Oh, terbang. iya. Biasanya saya ada di mana gitu. Oh iya. Malam takbiran lagi ngapain gitu. Cuma tahun ini insya Allah mungkin ya berapa hari dari sekarang juga saya mudik. Saya juga merasakan lah euforianya gitu kan, berlebaran kembali sama keluarga, kumpul sama orang tua, Oke. ponakan, dan Itulah hikmahnya. hikmahnya. Iya, mudah-mudahan Ini persiapan podcast- Ramadan jangan lupa berarti. Oh ya. iya Iya, dong. jangan lupa. Ini di Akhir order ya, Ramadan, di order. Lebarannya fashion Fashion baru ya. Yang bajunya aja yang baru, jilbab juga yang baru gitu ya. Iya. Ya nanti bisa di otak-atik ya, dilihat ininya IG-nya Mbak Vicky ini ya, banyak produk-produk yang bisa dibeli. Mbak Vicky mau berbagi loh. Kenapa? Mau Oh berbagi. iya, mau berbagi. Saya udah janji tadi. Iya. Ada berapa Mbak Vicky? THR Heeh. Ada berapa jilbab atau ini sama jilbab ya? Sama ya? sama, cuma dia beda bahan. Jadi beda Coba packaging. mungkin Mbak Vicky ngasih atau dari Ustaz satu, dari Mbak Vicky satu, biar untuk Oke. soal ke Saya soal kasih Mbak podcast. Vicky dulu untuk memberikan pertanyaan pertama, nanti kita ya. Coba Mbak Vicky, biar nanti yang bisa ngejawab akan dikirim oleh Mbak Vicky satu jilbab ya. Apa ya? Mbak Vicky? Pertanyaannya seputaran tadi aja ya Iya, Pak ya. Iya. biar nyimak. Jadi itu kan tadi dibilang sama Ustadz tuh, perbedaan usia sama umur itu apa? Iya, perbedaan yang Subhanallah. pertama perbedaan antara usia dan umur. umur. Nah, yang bisa ngejawab langsung tulis, yang pertama ngejawab akan mendapatkan hadiah dari Mbak Salah Vicky. satu. Salah satunya. Abang lu deh, nanti saya terakhir. Udah dua aja, berdua. Hah? Enggak, abang aja. Enggak apa-apa, Bang. Ayo dong. Apa dong Kasih saya? pertanyaan. Apa ya? Takdir ya. Takdir itu ada dua macam tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol apa takdir dua macam itu, sebutin dua saja, kemudian dijelasin sedikit lah apa perbedaan antara dua takdir itu ya. Oke. Itu jadi kedua takdir ya. Satu lagi Dan. Ini tiga nih, Vicky. Iya. Tiga. Oh, tiga. Oh, iya, luar lagi. biasa, Masya Luar Allah. biasa sedekahnya nih. Apa hikmah jodoh, maut, rezeki itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maut kali. Hah? Maut ya. Maut aja kan, bukan jodoh rezeki enggak? Semua. Oh, semua, iya. Jodoh, Hikmahnya. maut, rezeki itu disembunyikan oleh Allah. Jadi tidak dikasih tahu. Apa hikmahnya? Ya ini bisa Kan macam-macam. kadang-kadang gini Bang, Hmm. dia 7 tahun pacaran dengan seseorang si A, nikahnya masih B. Ternyata cuma jagain jodoh orang. Iya gitu ada orang tuh. Pak Vicky tahu itu. Ya apa? Ini boleh nih ungkapan nih. Ternyata hanya untuk menjaga jodoh Jagain orang. jodoh orang. Iya. Oh iya. Iya. Ya nggak gitu juga kali ya.
Baik, itu Sobat Podcast yang bisa menjawab. Tadi yang pertama saya ulang lagi, apa perbedaan usia dengan umur. Kemudian pertanyaan kedua, macam-macam takdir, dijelaskan sedikit saja. Kemudian yang ketiga, hikmah kenapa rezeki, jodoh, dan maut itu disembunyikan. Yang bisa menjawab akan mendapatkan paket jilbab dari Mbak Vicky Dewi Fashion ya. Mbak Vicky Dewi Fashion. Baik, terima kasih Ustadz telah hadir di Sodi Podcast Kemana Kansel. Sama-sama, Bang ya. Boy, Mbak sama-sama. Vicky juga, semoga kasih. saya doakan semoga keduanya sehat ya Amin. Amin. dan langgeng. Enggak ya. Semoga Mbak Vicky dan Ustadz Abi Sema selalu sehat sehingga Amin, bisa amin. mengisi sisa Ramadan dengan banyak amal. Saya ada satu ungkapan dari yang pernah saya baca, ini karangan saya kalau nggak salah ya. Oh gitu ya, Iya. pengarang ya. Ini saya pengarang, saya punya buku loh. Oh gitu ya, iya. Jadi ada ungkapan bagus ya, jika engkau melewati hari-harimu seperti Ramadan. Kan Ramadan tuh orang yang nggak pernah puasa jadi puasa, yang nggak pernah baca Quran jadi baca Quran, yang nggak Ya. pernah sedekah kayak gini kan, mungkin Mbak Vicky pernah sedekah jadi sedekah gitu kan ya misalnya. Jika engkau melewati hari-harimu seperti Ramadan, maka pasti akhir hidupmu akan seperti hari raya. Subhanallah. Kemenangan ya Pak. Artinya kita akan menghidupi akan husnul khatimah. Yang mudah-mudahan kita di sisa Ramadan ini dapat mengisinya dengan banyak amal sehingga kita mencapai derajat takwa itu Ustaz ya. Oke. Baik Sobat Podcast, demikian bincang kami dengan Ustadz Nabi Saima dan Mbak Vicky Dewi. Semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat ya. Jumpa lagi besok. Jangan lupa untuk subscribe, share dan komen di podcast Kemenak Tansel. Kita akan jumpa lagi esok insyaallah dengan bintang tamu dan tema yang berbeda. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Vicky. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن